Halo semua, perkenalkan nama saya Yuleta Megarina. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Adlerian terapi. Nah, Adlerian terapi ini salah satu dari 12 pendekatan konseling yang menurut saya tuh kayak kagum gitu sama Adlerian terapi ini. Nah, sebelumnya ini saya untuk memenuhi tugas PTS saya, jadi mohon untuk di like and subscribe kalau mau ya. Nah, Adlerian terapi ini mempunyai filosofinya. Nah, filosofinya itu Adlerian terapi ini ditemukan oleh Albert Adler, yang dimana dia seorang ilmuwan yang menemukan pendekatan konseling ini. Nah, tujuan dari filosofi manusia ini, manusia dengan perasaan inferior, yang ketidakberdayaan, dan mereka ingin berproses untuk mencapai superiornya. Nah, filosofi yang kedua ada kebebasan memilih, ada teleologi, ada pengaruh biologis dan sosial, dan ada kesadaran. Yang pertama saya akan jelaskan kebebasan memilih. Manusia itu dibebaskan untuk memilih dia mau berubah atau tidak, dia ingin merubah cara hidupnya atau tidak. Yang kedua, pengaruh biologis. Pengaruh biologis ini manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, bahkan bisa menirunya. Nah, sejak kecil kita sering meniru orang tua kita ketika mereka lagi sikat gigi, lagi masak, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada kesadaran. Kesadaran ini yang dilakukan manusia yang terjadi di bawah alam sadar mereka. Dan ada optimis. Namanya juga optimis, berarti manusia beroptimis untuk bisa berubah. Dan ada konsep Adler ini saya jelasin cuma 2 ya. Konsep Adler ini ada lifestyle sama ada birth order. Lifestyle itu dimana manusia melakukan cara hidup mereka yang berbeda-beda sehingga mereka ingin menunjukkan yang lebih baik lagi dari lifestyle tersebut. Bahkan mereka mampu gitu, misalnya kayak gue harus bisa di depan teman-teman gue kayak gini, padahal kehidupan dia tidak seperti itu. Yang kedua ada birth order. Birth order itu dimana manusia lahir berdasarkan urutannya. Urutannya itu maksudnya, contohnya itu saya sendiri mempunyai 1 orang kakak dan 1 orang adik, dan saya 3 bersaudara. Saya anak kedua, kakak saya anak pertama, dan adik saya anak terakhir, anak si bungsu. Nah, dari ketiga-tiga ini, saya, kakak saya, dan adik saya ini pasti mempunyai pola pikir yang berbeda-beda, terus tingkah laku yang berbeda, karena setiap manusia itu sama dan unik. Terus ada yang terakhir itu superior, inferior, dimana manusia itu lahir dari ketidakberdayaan sehingga ia mau berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terus ada patologi. Patologi ini kayak akar masalahnya. Jadi manusia itu tidak mau berdamai, bukan berdamai sih, dia tidak mau mengubah inferiornya menjadi superior. Terus dia tidak ingin bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superior yang dihadapkan. Terus ada manusia yang ngotot, saya ingin kayak gini-gini aja, nggak apa-apa, saya tidak ingin berubah. Ada yang kayak gitu. Nah, terus ada tujuannya itu ya untuk merubah manusia itu untuk mencapai sebuah superior yang diinginkan oleh mereka. Nah, ada strateginya itu ada inferior, lifestyle, dan superior. Nah, inferiornya itu harus dikurangkan. Jadi manusia itu harus berpikir secara luas sehingga dia harus mengubah gaya hidupnya, lifestyle tersebut,
sehingga ia bisa menghasilkan superior yang dia inginkan. Jadi jangan mudah untuk gue hidupnya kayak gini-gini aja, terus gue kapan bisa berubah. Nah, pola pikir manusia itu harus bisa diubah dengan cara dia di dalam kehidupan sendiri, sehingga dia bisa menghidupkan superiornya. Nah, yang terakhir ada teknik. Saya akan menjelaskan 3 teknik saja. Yang pertama itu tekniknya ada lifestyle assessment, di mana manusia tersebut bisa mengubah lifestyle yang dulu menjadi yang lebih baik lagi. Terus yang kedua itu ada paradoksikal, itu mempertahankan sebuah ketakutan supaya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, yang terakhir itu ada acting as if. Jadi konselor itu menyuruh konseli untuk berpikir maju. Misalnya konselingnya itu saya ingin lulus dengan IPK 3,9, saya harus gimana? Nah, jadi si konselor menyarankan untuk konseling untuk belajar lebih giat, ngerjain tugas dan sebagainya, dan masuk dengan tepat waktu untuk mengubah cara hidup dia yang lama. Nah, contohnya di sini saya mengaitkan dengan film Imperfect. Pada tahu kan nih film Imperfect? Imperfect itu sebuah film dari Ernest Prakasa, pada tahu kan? Nah, di film ini ada sebuah tokoh yang bernama Rara. Rara ini dia hidup dengan ayah ibunya, dan dimana Rara ini memiliki fisik yang jelek, yang kulitnya sawo mateng, dia juga gendut. Dan suatu hari ibunya itu melahirkan adiknya ini bahkan kebalikan dari dia, 98% lah bedanya. Jadi si Rara ini punya adik yang bernama Lulu. Lulu ini lebih cantik, lebih putih, lebih langsing, dan tidak seperti Rara. Nah, itu pertama filosofinya. Jadi Rara itu disayangi oleh bapaknya, tapi ibunya ini tidak begitu menyukai Rara karena ada sesuatu hal. Nah, nanti saya bahas di patologinya. Nah, jadi Rara ini dari kecil suka dikatain gendut ini, tapi dia mempunyai seorang pacar yang menerima dia apa adanya. Dan saya lanjut ke patologi. Patologinya ini Rara ini malu dengan keadaan tubuhnya ini. Dia kayak merasa, aduh gue jelek banget, aduh gue gendut banget, gue kenapa gak kayak adek gue tuh lebih sempurna, lebih ini. Dan akhirnya itu ada juga patologi yang kedua. Ternyata ibunya itu gak suka sama Rara karena waktu melahirkan perut ibunya itu jadi penuh luka di dekat perutnya ini. Kalian nonton aja deh, pokoknya seru filmnya. Pokoknya terus habis itu makanya ibunya sering pilih kasih. Nah, di saat bapaknya Rara meninggal, Rara menjadi nggak percaya diri, kayak sering nangis, kayak nggak ada yang sayang dia, selalu menjelekkan dia. Nah, akhirnya patologi ini dan habis strateginya itu Rara harus membangkitkan yang ada di dalam diri dia. Ayo, gue pasti bisa merubah gaya hidup gue yang lama. Jadi gue harus diet, gue harus makan buah, harus makan sayur, dan mengurangi nasi dan tidak cemil. Dia juga workout dibikin oleh adiknya. Terus dia juga diajarin make up. Nah, tujuannya itu Rara
ingin dipilih oleh bosnya supaya menjadi manajer di perusahaan, di tempat kerja dia. Jadi dia merubah semuanya. Jadi bosnya itu mau sebagai pemimpin itu tidak harus tidak cuma mempunyai pikiran yang ini, tetapi harus mempunyai tubuh yang bagus dan cara berpakaian yang bagus. Jadi bosnya itu meminta Rara untuk merubah penampilannya selama 1 bulan. Jadi di situ dia merubah gaya hidupnya yang lama menjadi yang baru. Nah, untuk teknik ini dia menggunakan lifestyle assessment, di mana Rara mengubah semuanya yang ada dalam diri dia, kayak dari cara berpakaian, cara dia pakai, dari cara dia berolahraga, dari cara pola makan dia dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa semua manusia itu pasti ingin berubah, tapi dalam diri dia tuh kayak udahlah, gue udah nasib gue kayak gini. Tetapi itu tidak benar. Itu bisa diubah dengan cara mengurangi inferior dia. Jadi harus mempunyai dia. Jadi harus mempunyai pikiran yang lebih positif lagi bahwa mereka bisa berubah. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak jelas. Kalau misalnya ada kritik dan saran, bisa komen di bawah ini, bisa juga DM gue lewat IG Kelihatan Negernya, dan bisa juga ini sebagai bermanfaat buat kalian yang mempunyai gaya hidup yang insecure, dan ubahlah insecure itu menjadi bersyukur. Dadah, terima kasih.